Halo semuanya, perkenalkan saya Furenda Maida Prasmanjani dari PGSD 02 FPM 1964 Universitas Negeri Jakarta. Di sini akan saya membawakan sebuah video pembelajaran kelas 3 tema 5. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa lebih dahulu. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, setelah ini ibu akan absen ya. Silahkan nanti yang namanya ibu panggil, silahkan tunjuk tangan. Fadil, Satria. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai keberagaman suku budaya bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah sangat luas. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada yang tahu nggak berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Ya, betul sekali Mas Satria, ada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Wilayah tersebut didiami dari berbagai suku, bangsa, dan keberagaman suku bangsa dan budaya yang merupakan budaya bangsa Indonesia. Setiap suku dan budaya jika disatukan akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Nah, pada lambang negara kita terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada yang tahu artinya apa? Bagus sekali Mas Fadil. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kalimat tersebut diambil dari kitab karangan Empu Tatullah yang berjudul Kitab Sotasoma. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bangsa yang besar dan beragam budaya, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang sangat mudah dipecah belah. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia, kita harus selalu padu dalam segala hal. Misalkan, kita tidak boleh mengolok-olok teman dari suku lain maupun dari agama lain. Kita harus menghargai dan menghormati mereka. Gangguan tersebut harus kita tangani bersama-sama supaya negara kita tetap utuh dan tidak terpecah belah. Di wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dan beraneka ragam kebudayaannya. Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berpotensi mengalami perpecahan, maka persatuan harus diutamakan. Walaupun kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda dan memiliki keberagaman yang sangat banyak, kita harus tetap mempertahankan negara dan bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah. Wilayah Indonesia sangat luas sekali. Banyak suku dan bangsa Indonesia yang mendiami Indonesia ini. Mereka menetap di daerah yang beraneka ragam. Ada di daerah pegunungan, pantai, perkotaan, dan ada di pedalaman. Misalkan ada tinggal di gunung itu kan, di Karanganyar, Puntang Mangu, di kota di Solo maupun di pantai daerah Jogja pun di sana. Keberagaman suku bangsa yang kita miliki merupakan kekayaan yang tak ternilai. Keberagaman yang kita miliki merupakan suatu kekuatan yang membangun bangsa. Suku di Indonesia memiliki beraneka ragam ciri khas dan tradisi yang pada setiap provinsi. Nah, keberagaman suku bangsa yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Keberagaman yang kita miliki merupakan suatu kekuatan untuk membangun bangsa. Suku di Indonesia memiliki beraneka ragam ciri khas dan tradisi yang berbeda. Nah, persebaran suku ini membentang dari Kepulauan Sabang sampai Merauke. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, untuk
Melayu dari Bangka Belitung, yaitu Sumatera Barat. Nah, yang ketiga ada suku Dayak dari Kalimantan Barat. Yang keempat ada suku Asmat dari Papua. Yang kelima ada suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Yang keenam ada suku Minangkabau dari Sumatera. Yang ketujuh ada suku Jawa dari Jawa Barat atau suku Sunda. Yang terakhir ada suku Bugis dari Sumatera Selatan. Nah, itu tadi contoh suku yang ada di Indonesia. Masih banyak lain suku yang ada di Indonesia yang tidak dapat dihitung. Masih banyak. Nah, itu adalah sebagian contoh besar dari suku yang ada di Indonesia. Kalian nanti bisa mencari juga di internet maupun di buku, akan banyak sekali suku-suku di Indonesia. Nah, karena di Indonesia sangat beragam suku dan budaya, bukan hanya suku saja yang sangat beragam di Indonesia, melainkan ada juga makanan tradisional yang sangat banyak yang dapat dijumpai di seluruh daerah Indonesia. Makanan tersebut disebut makanan tradisional. Nah, Indonesia memiliki makanan tradisional yang sangat beragam karena terdiri dari banyak provinsi dan setiap provinsi memiliki makanan khas dari daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki puluhan makanan khas. Namun dari kebanyakan makanan khas tersebut, tertentu hanya beberapa saja yang terkenal hingga nasional bahkan internasional. Nah, berikut Ibu akan memberikan contoh-contoh makanan tradisional yang terkenal di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan tanya kepada kalian, apakah kalian tahu makanan di daerah kalian itu apa aja? Baik sekali, jawabannya benar semua. Di Indonesia ini banyak sekali makanan tradisional yang sering kita jumpai. Misalkan kita bisa membeli di jajanan pasar maupun di toko-toko swalayan juga sudah ada, dan kebanyakan makanan Indonesia yang tradisional sudah mencapai internasional. Misalkan seperti rendang, itu juga sudah mendunia, bahkan orang luar negeri pun sangat menyukai masakan Indonesia. Nah, berikut Ibu akan memberikan contoh mengenai makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, selain memiliki suku dan budaya yang sangat beragam, Indonesia juga memiliki makanan tradisional yang sangat beragam dan berbeda dari setiap wilayah. Makanan tersebut merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Nah, yang pertama ada Bika Ambon. Bika Ambon berasal dari Medan. Bika Ambon ini terbuat dari susu, telur, dan santan. Selanjutnya ada serabi. Nah, serabi ini berasal dari Solo, terbuat dari tepung beras dan santan. Lalu selanjutnya ada soto Banjar. Soto Banjar berasal dari Kalimantan. Nah, yang membedakan soto Banjar dari soto lainnya adalah soto tersebut ada bihun dan ada perkedel kentang di dalam sotonya. Selanjutnya ada empek-empek. Nah, kalian pasti sangat familiar sekali kan dengan makanan ini. Empek-empek berasal dari Palembang. Biasanya empek-empek terbuat dari tepung dan campuran ikan. Selanjutnya ada kerak telur. Kerak telur ini berasal dari DKI Jakarta, ibu kota negara kita. Biasanya kerak telur terbuat dari ketan dan telur. Selanjutnya ada papeda. Papeda berasal dari Maluku dan Papua. Nah, papeda ini terbuat dari tepung tapioka yang dimasak sampai mengental. Selanjutnya ada gudeg. Gudeg berasal dari Jogja. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak menggunakan santan, kecap sampai menjadi kecoklatan. Nah, selanjutnya ada nasi jinggo. Nasi jinggo ini berasal dari Bali atau yang disebut juga bisa dengan nasi campur. Nasi jinggo isinya ada banyak sekali. Yang pertama ada sate lilit, terus ada sambal matah, sayur-sayuran, tempe kering, bihun, dan telur kering.
Selanjutnya, nah ini kalian pasti sangat familiar sekali kan. Ini adalah rendang berasal dari Padang. Nah, rendang ini terbuat dari daging sapi. Selanjutnya yang terakhir ada bubur Manado. Bubur Manado ini terbuat dari sayur kangkung dan campuran ubi. Nah, setelah selesai penjelasan materi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk latihan tentang materi tadi ya. Nah, soalnya akan Ibu diktekan, nanti kalian tulis lalu dijawab ya. Sudah siapkan buku dan pensil ya. Sudah siap semuanya? Oke, untuk soal yang pertama, Indonesia terdiri dari berapa provinsi? Sudah ditulis? Oke, selanjutnya nomor 2. Apakah arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika? Sudah selesai? Yang ketiga, sebutkan contoh untuk menjaga persatuan di negara Indonesia. Yang keempat, sebutkan 3 macam makanan tradisional Indonesia. Yang kelima, terbuat dari apa makanan kerak telur itu? Sudah selesai? Oke. Yang nomor 6, sebutkan 3 suku yang ada di Indonesia. Sudah? Yang ketujuh, suku Dayak berasal dari daerah. Nah, itu tadi beberapa soal dari Ibu, silahkan kalian jawab. Ibu beri waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk menjawab soal tersebut. Gimana anak-anak? Udah selesai mengerjakan soalnya kan? Nah, sekarang Ibu akan membahas satu persatu jawaban dari soal tersebut. Oke, soal yang pertama. Indonesia terdiri dari berapa provinsi? Di Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk nomor 2, apakah arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maksudnya, walaupun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan beragam budaya, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebutkan contoh untuk menjaga persatuan di Indonesia. Nah, untuk menjaga persatuan di Indonesia, kita hendaknya saling menghargai antar suku, tidak boleh mengolok-olok. Misalkan ada teman kamu yang berasal dari Kalimantan maupun Sumatera, kamu tidak boleh mengolok-olok ataupun melebih-lebihkan budayamu sendiri. Nomor 3, sebutkan contoh untuk menjaga persatuan Indonesia. Nah, kita harus memiliki sikap untuk menghargai budaya tersebut dan tidak merasa lebih baik dari budaya kita. Untuk selanjutnya, soal nomor 4, sebutkan 3 contoh makanan tradisional di Indonesia. Ada banyak sekali makanan tradisional di Indonesia yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, antara lainnya ada bika ambon dari Medan, kerak telur dari Jakarta, gudeg dari Jogja, terus ada papeda dari Maluku dan Papua. Soal nomor 5, terbuat dari apa makanan kerak telur itu? Nah, makanan kerak telur terbuat dari ketan dan telur yang dimasak menjadi satu. Selanjutnya, soal nomor 6, sebutkan 3 suku yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak sekali suku budaya yang ada di Indonesia. Ibu tadi sudah menjelaskannya beberapa. Nah, salah satunya adalah suku Batak dari Sumatera, suku Melayu dari Belitung, dan suku Betawi dari DKI Jakarta. Selanjutnya, suku Dayak berasal dari daerah. Nah, suku Dayak tersebut berasal dari daerah Kalimantan Barat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, jika tidak ada, Ibu tutup ya.
Nah, karena tadi kita mulai dengan doa, mari kita akhiri dengan berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa pelajari lagi materinya dan persiapkan materi untuk minggu depan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi. Sekian video pembelajaran dari saya.